Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, kuota subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga bulan Juli hanya bersisa 6 juta kiloliter dari total 23 juta kiloliter yang dianggarkan pada tahun 2022. Pemerintah berupaya untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi ini karena besarnya anggaran subsidi energi dan kompensasinya mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Belum juga dieksekusi pembatasan BBM bersubsidi, kini justru terjadi kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU. Lalu bagaimana mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi ini agar tidak jebol? Masih sanggupkah pemerintah menambah anggaran subsidi BBM? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Pemirsa, inilah Economic Challenges, kuota BBM subsidi jebol. Dan pemirsa, pada malam hari ini di Grand Studio Metro TV telah hadir bersama saya 4 orang narasumber untuk membahas topik pada malam ini. Yang pertama adalah anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman. Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Kemudian juga telah hadir anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun. Mas Bakun, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Satya Widyayuda. Mas Satya, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Dan juga telah hadir Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam. Sebelum kita berdiskusi bagaimana kita bisa melihat apakah kuota subsidi BBM ini bisa jebol atau tidak, kita ikuti dulu ulasan berikut ini. Beberapa pekan terakhir, BBM bersubsidi, terutama jenis Pertalite, kian sulit ditemui. Sejumlah SPBU bahkan tidak lagi memiliki stok BBM subsidi dan masih dalam tahap pengiriman. Kalaupun tersedia, antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mengular untuk mendapatkan BBM dengan harga lebih ekonomis tersebut. Pemerintah pun telah membuat kebijakan penyaluran BBM bersubsidi. Untuk Pertalite, pemerintah telah menyiapkan kuota 23 juta kiloliter. Hingga Juli 2022, sebanyak 16,8 juta kiloliter telah tersalurkan. Artinya, saat ini hanya tersisa 6,2 juta kiloliter BBM jenis Pertalite atau 26,96%. Sementara untuk solar, dari kuota 14,9 juta kiloliter yang disiapkan, hingga bulan Juli lalu 9,9 juta kiloliter telah tersalurkan. Hanya tersisa 5 juta kiloliter atau 33,55%. Lalu bagaimana respon dari para pengguna Pertalite dan juga BBM bersubsidi lainnya apabila kuota benar-benar habis? Kalau saya dari pengguna Pertalite, kalau misalnya memang kuota subsidi memang benar-benar sudah habis, ya mau nggak mau ya harus beralih ke Pertamax. Kalau saya sih keberatan ya, karena tidak sesuai gitu, terlalu mahal harganya. Susah, saya cuma nyiasatinnya tuh ngisinya di antara jam 2, jam 3 pagi, biar antrian nggak panjang. Namun subsidi yang tepat sasaran juga perlu dilakukan. Salah satunya dengan melakukan pendaftaran menggunakan sistem My Pertamina dan juga melakukan pembelian menggunakan QR Code setelah pendaftaran tersebut. Dapat pula dilakukan dengan peningkatan harga BBM bersubsidi. Namun tentunya langkah-langkah ini harus dilakukan dengan bijak agar tidak merugikan banyak pihak. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Apa yang baru saja kita lihat bisa benar, bisa juga tidak. Saya ingin bertanya ke Pak Saleh. Pak Saleh, apakah betul Pak memang stok Pertalite khususnya sudah sangat terbatas atau bahkan sudah kurang di banyak SPBU? Dan ini benar memang
kuota BBM bersubsidi ini sudah sedikit lagi habis, Pak. Oh, terima kasih Mas Leo. Jadi kalau kita bicara stok, saya pikir kita status hingga minggu ini tuh aman. Ya. Status masih aman? Masih, jadi di atas 15 hari ya. Coverage disk kita masih di atas 15 hari. Dan kalau ada seperti tadi di ulasan Metro TV itu saya pikir juga sifatnya hanya site spesifik ya, atau mungkin karena benar tadi buktinya sekarang kita tidak lagi melihat seperti beberapa minggu kemarin. Sudah ditambah stoknya? Sudah ditambah, bukan ditambah stok, artinya itu distribusi lebih lancar. Oh, tapi kan memang tinggal 6,2 juta kiloliter untuk kuota Pertalite tahun ini kan Pak Saleh? Nah itu jadi masalah kita juga. Saya pikir ada dua opsi yang tersedia, yaitu kita nambah kuota atau kita kendalikan. Oke. Nggak ada opsi lain. My Pertamina sudah mulai dipakai kan? My Pertamina di yang pilot project sudah dipakai, tetapi kan kita tunggu regulasinya dulu sehingga bisa langsung action di September. Regulasinya itu akan dipakai mulai kapan Pak Saleh? Harapan kita tentu per September. Per September? Karena kalau tidak nanti semakin kita tunda maka subsidi akan tidak lagi cukup, lebih cepat habis. Regulasi itu maksudnya menggunakan My Pertamina berarti membatasi konsumsi. Kalau itu memang benar-benar dilakukan dan katakanlah efektif Pak, itu benar-benar bisa mempertahankan sisa 6,2 juta kiloliter Pertalite sampai Desember, atau memang masih tetap kurang sebetulnya? Mengurangi konsumsi itu dalam konteks kita konsumennya lebih terarah. Sehingga yang betul-betul berhak yang akan mendapatkan subsidi itu. Bagaimana caranya kita tahu itu? Ya tentu kita harus pakai sistem. Nah sekarang ini kita belum punya sistem itu. Jadi semua orang masih bisa mengisi, berulang gitu ya. Nah dengan adanya sistem digitalisasi ini atau My Pertamina ini, isu-isu atau masalah itu bisa kita kendalikan. Jadi pertanyaan dasarnya, apakah memang kuota ini akan habis sebelum Desember atau memang masih bisa sampai Desember? Tadi ulasan Metro ini menyebut bahwa sisa tinggal 6 juta. Berarti kalau kita bagi 4 bulan atau 4,5 bulan itu sekitar 1,5 juta KL ya. Kiloliter per bulan. Padahal monthly consumption itu sudah di atas 2,5 atau 2 sampai 2,5 juta. Pasti over sampai 28 atau lebih. Sehingga kurang ya harusnya? Pasti kurang. Dan itu harusnya ditambah? Harus, ya itu tadi. Jadi kalau opsinya ada dua, ditambah atau dikendalikan. Mas Satya, opsinya sebenarnya lebih mudah yang mana? Menambah kuota Pertalite atau menaikkan harga Pertalite atau membatasi betul-betul seperti tadi kata Pak Saleh yang sekarang sedang diuji coba menggunakan salah satu My Pertamina itu? Sebetulnya pengendalian itu menjadi lebih efektif ya. Karena pengendalian otomatis kita tidak membebani daripada APBN kita. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang angka psikologis lah 502 triliun itu kan tentunya harapannya tidak akan lebih sampai dengan akhir tahun. Itu subsidi dan kompensasi energi untuk tahun ini ya? Semua mix lah ya, itu mulai subsidi energi itu yang dimaksud. Jadi masuk LPG di dalamnya. Nah, tetap kita juga harus melihat gitu sinyal-sinyal pemerintah di mana mempunyai satu keinginan untuk mengurangi daripada subsidi energi. Kan pidato Bapak Presiden tadi clear sekali kan, di tahun 2023 bahkan akan ditekan menjadi 300 triliun. Maka kita sekarang itu harusnya berpikir lebih kepada bagaimana kita mengendalikan. Ya, pengendalian itu menjadi hal yang menurut saya cukup krusial karena itu sifatnya bisa dimulai sekarang dan berakibat panjang. Kalau Anda melihat sekarang Mas Satya, apakah memang subsidi Pertalite kita fokuskan di situ itu sudah tepat sasaran atau memang disinyalir oleh bahkan mungkin Menteri Keuangan pernah bilang juga bahwa ini lebih banyak orang yang harusnya tidak mendapat subsidi yang menikmati Pertalite ini? Karena sistem distribusinya kan terbuka. Ya tidak ada larangan orang masuk membeli Pertalite. Mau pakai mobil apapun. Padahal esensi daripada subsidi itu adalah kepada orang yang dalam tanda petik eligible, yang memang dia mempunyai hak untuk disubsidi. Kan itu ya. Jadi kita harus paham dulu, maksud saya kita sama dulu nih pengertian apa sih subsidi gitu. Karena kalau pola distribusinya terbuka, ya otomatis misuse-nya lebih besar. Ya kan? Belum lagi misalkan adalah
orang-orang yang sebetulnya tidak layak menikmati lebih. Oke. Gitu ya. Oke. Maka kenapa dari tadi saya sampaikan bahwa pengendalian itu menjadi penting. Ya. Ya, menambah kuota itu sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja. Gitu. Kalau fiskal kita cukup. Ya. Ya, tetapi kan itu bukan menjadi tujuan karena arah APBN kita di 2023 udah jelas loh. Kita mengurangin subsidi. Gitu. Oke, Mas Misbakun, ini arahnya kalau sampai September itu sudah habis, yang tadi sekitar 6,2 juta kiloliter Pertalite, arahnya itu pemerintah dan DPR akan menambah kuotanya, bertentangan dengan yang tadi disarankan oleh Mas Satya, atau akhirnya menaikkan harga Pertalite sebagai salah satu cara mengendalikan konsumsi Pertalite? Ini, kalau kemudian saya malah sebaliknya, kalau pemerintah tidak melakukan itu semua, ya kan misalnya kuotanya habis dan kemudian menaikkan harga, kan kita ada risikonya. Risikonya apa? Risikonya inflasi yang ingin kita tahan itu akan mengalami kenaikan. Penambahan lagi? Penambahan dari sisi inflasi. Oke. Sehingga kinerja ekonomi kita akan mengalami koreksi. Dan ini memberikan risiko kepada apa? Kepada pertumbuhan kita. Beberapa ekonom, beberapa ekonom Mas Misbakun mengatakan bahwa kalau Pertalite harganya naik 10%, itu dampak ke inflasinya hanya sekitar 0,3%. Kalau 10%, kalau 20% berikutnya begitu. Bagaimana? Begini, itu kan perkiraan sampai berapa? Nah, perkiraan sampai berapa lama volume itu kita rasakan. Volumenya. Nah, kalau kemudian kenaikan itu lagi, itu kan tidak cukup lagi dan tidak cukup lagi, terus bagaimana? Karena apa? Bagaimanapun juga konsumsi energi itu juga menjadi salah satu simbolisasi terhadap bentuk pertumbuhan ekonomi yang sedang kita melakukan. Aktivitas ekonomi pasti memakan BBM lebih banyak. Sebenarnya kalau teorinya adalah pengendalian, sekarang apakah subsidi ini penyalurannya sudah benar apa tidak sih? Penyaluran energi, penyaluran subsidi sudah benar apa enggak? Itu. Sekarang dari 502,4 triliun, where is the money coming from? Dari mana uangnya itu berasal? APBN ini. Pemerintah, Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa ini pilihan sulit, maka dinaikkan penerimaan pajak 420 triliun. Masuk ke pajak dan sebagian PNBP, karena windfall dari harga komoditas, sehingga kinerja ekspor kita membaik. Berikutnya, dari mana? Dari SKP Bank Indonesia, 224 triliun. Ada ruang sekitar 400. 600, 400 sama ada 600. 502 total kan? Kan masih ada ruang untuk itu. Karena apa? Kalau kemudian kita bicaranya adalah pengendalian, pengendalian ini sistemnya seperti apa? Kita tidak pernah mau berbicara memperbaiki sistem penyaluran subsidi kita. Jadi Mas Misbakun cenderung untuk kalau memang kuotanya habis sebelum Desember itu ditambah, bukan menaikkan harga ya? Iya. Kalau menurut saya gini, sama Pak Jokowi dulu ketika pertama terjadi COVID, penyaluran bantuan sosial ini ada masalah. Diperbaiki sistem siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Nah, sekarang penyaluran subsidi ini kenapa? Ini udah puluhan tahun subsidi kita balik. Dan kita tidak ada pernah memperbaiki sistem penyaluran subsidinya. Yang kita salahkan ada alokasi, padahal alokasi dan konsumsi energi yang besar itu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi itu yang akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.